Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Tuhan masih memberi kami kesempatan, kesehatan, kekuatan. Boleh kumpul di rumah Tuhan di malam tahun baru Imlek ini Tuhan. Kami bersekutu, memuji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menguatkan kami. Membuktikan Tuhan itu hidup, Tuhan itu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tetap setia, memeliharakan setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kemuliaan-Mu, kasih setiamu yang maha besar. Kami menaikkan syukur dari hati kami yang paling dalam. Sebentar kami mau belajar firman-Mu, Tuhan siapkan hati pikiran kami, jadikan seperti tanah yang subur agar firman yang ditaburkan boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Tenangkan hati kami dan jiwa kami, beri kami hikmat sorgawi, ya Roh Kudus, Engkau yang menerjemahkan firman-Mu ke dalam pergumulan kami dan kebutuhan kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, pakai dia menjadi alat di tangan Tuhan membagikan berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku, hari ini hari spesial, malam tahun baru. Itu sebabnya saya mau mengajak kita memikirkan sebuah judul pelajaran rohani kita, modal sukses di tahun baru. Modal sukses di tahun baru. Biasanya ketika memasuki tahun baru, khususnya tahun baru Imlek, kita saling menyapa selamat tahun baru. Ya, bahasa Chinese-nya Gongxi Xinian. Jadi kalau saudara dengar kata Gongxi Xinian, itu artinya selamat tahun baru. Atau kalau saudara besok mau ucapkan selamat tahun baru kepada orang-orang yang berbahasa Chinese, Gongxi Xinian, 1, 2, 3. Very good, ya. Atau dengan berbagai ucapan berkat lainnya, misalnya Gongxi Fa Cai, ini yang paling populer. Ya, Gongxi Fa Cai artinya selamat dapat uang yang banyak. Jadi tahun baru saudara tambah kaya, begitulah. Gongxi Fa Cai. Ya, 1, 2, 3. Gak ada pantang untuk ucapkan Gongxi Fa Cai. Ya, ada orang-orang Kristen yang sedikit tabu, waduh jangan bilang Fa Cai dong, itu kan duniawi. Tapi kita gak menyangkal semua orang ingin dapat lebih kaya secara materi, betul gak? Dan Tuhan bisa memberkati juga secara materi. Jadi orang Kristen gak usah malu-malu juga mengatakan Gongxi Fa Cai. Artinya tahun ini kamu lebih kaya dari tahun lalu. Wajar kan? Kalau tambah kaya kan bisa traktir saudara makan, jalan-jalan. Ya, kayak Ko Iko kesaksian kan, harus Gongxi Fa Cai sama dia supaya nanti dia beli rumah duitnya cukup gitu, gak minjem sama saudara. Gongxi Fa Cai itu artinya selamat dapat uang banyak, ya. Atau Xin Nian Kuai Le, ini juga umum, artinya happy ya, Kuai Le itu. Tahun baru penuh sukacita. Jadi biarlah tahun baru ini kamu lebih senang gitulah. Xin Nian Kuai Le, 1, 2, 3. Jadi saudara banyak bahasa Chinese, Kuai Le itu artinya sukacita. Ya, atau Xinian Meng Fu. Nah, ini Meng itu artinya mendapat, Meng Fu, Fu itu hok atau berkat. Tahun baru dapat berkat, gitulah, lebih diberkati. Ini ada hok gak? Ya, nanti besok lihat di sini, saya nggak lihat Fu di sini tulisannya yang biasa banyak saudara lihat di mana-mana itu. Mana Fu? Yang mana? Oh, yang di tengah itu saudara. Yang di tengah itu Fu itu ya, Fu. Itu artinya berkat ya. Unik sekali ya. Bahasa Chinese itu bahasa gambar. Jadi kalau sebelah kiri itu artinya ilahi, sorgawi. Itu gambar artinya sorgawi. Lalu saat ada satu, lalu ada mulut ya. Lalu ada ladang, itu nantinya ladang ya kan. Nah, artinya sawahmu penuh sehingga seluruh keluarga itu nggak pernah kekurangan karena ada berkat
dari Tuhan sebelah kiri itu artinya fu. Fu itu bahasa Hokkiannya hok. Jadi kalau orang panggil Ahok, tapi Ahok yang lain itu Indonesia lain. Hoknya dia hok belajar, bukan hok berkat. Kalau hoknya saya berkat. Ya, jadi nama saya juga Tien Fu, Fu-nya ujung pakai itu. Tien. Papa saya pengen saya itu anaknya laki terbesar dapat berkat lebih banyak. Jadi namanya Tien Fu, tambah berkat. Jadi nama saya itu tambah berkat. Tidak heran berkat saya nambah terus. Ya, puji Tuhan karena dia mengharapkan anaknya tambah berkat. Bahasa Hokkiannya Tiam Hok. Tiam Hok itu tambah berkat. Nah, biasa dibilang Sinien Mongfu artinya kamu tambah berkat. 1, 2, 3. Sinien Mongfu. Belajar ngomong. Sinien Mongfu. Gak apa-apa, kita belajar bahasa lain. Ada Sinien Mong En, nah ini sedikit rohani. Orang Kristen bilang, daripada ngomong Kong Si Fa Cai, mending ngomong Sinien Mong En. Tahun baru dapat anugerah baru, lebih rohani dikit. Jadi kalau Sinien Mong En maksudnya, biar dapat anugerah. Ya. Nah dalam anugerah itu udah termasuk semualah. Mental, fisik, rohani, materi. Jadi orang Kristen banyak memakai kata Sinien Mong En. Ya. Mong En. Nah pertanyaannya, itu saudara belajar. Ketika saudara mengucapkan selamat itu tadi yang banyak, sebenarnya waktu saudara mengucapkan itu, pikiran dan hati saudara itu bagaimana? Coba jujur. Saudara beriman supaya orang yang saudara ucapin itu sungguh-sungguh dapat berkat, dapat kekayaan, dapat anugerah, atau saudara berharap seolah-olah mengatakan mudah-mudahan tahun ini kamu lebih diberkati, lebih banyak anugerah, lebih banyak uang. Atau saudara berdoa, Tuhan berkatilah kawanku ini. Waktu saya bilang selamat tahun baru tambah berkat, dia sungguh-sungguh diberkati. Kamu berdoa untuk dia enggak? Atau cuma basa-basi aja karena sudah biasa ya. Saya kemarin ngomong sama Putri, sorry saya lupa sharing ini satu humor ini dengan Pak Slamet bapaknya. Waktu ngunjungi rumahnya, itu mamanya juga bisa humor. Kunjungi pas Natal dan Tahun Baru itu kan. Saya bilang, Pak Slamet, waduh luar biasa, saya di mana-mana dengar orang panggil namamu. Ketika mereka bilang Selamat Natal, Selamat Tahun Baru, di mana-mana namanya disebut. Nah rupanya mamanya Putri juga bisa joke. Dia bilang, iya sampai di mall juga begitu di mall, selamat datang, selamat datang. Lalu Patrick kokonya bilang, suatu kali Pak Slamet gak ikut ke mall. Jadi waktu orang bilang selamat datang atau di tempat parkir itu biasa udah selamat datang bunyi. Lalu dia jawab, hari ini Slamet tidak datang, dia di rumah. Ya, itu salah satu joke kita, humor waktu mengunjungi. Memang kata selamat itu luar biasa ya. Jadi kalau nama selamat itu, kalau saudara pas nama selamat itu, saudara banyak disebut. Ya, selamat ulang tahun, selamat Natal, selamat tahun baru, selamat apa lagi? Selamat ini, selamat sukses. Ya. Selamat hari Minggu. Ya. Kalau pas hari Minggu. Nah, waktu saudara mengucapkan selamat itu, saudara sungguh-sungguh enggak? Atau basa-basi? Atau karena tradisi, karena kebiasaan, atau karena apa? Mamanya Joyce. Sekarang jadi lebih mengungkapkan itu kata-kata itu lebih sudah mengerti, lebih meresapi. Iya. Tadinya mungkin Iya ikut-ikutan, tapi sekarang seharusnya kita lebih serius ya. Seharusnya kita lebih sungguh. Atau
selama ini basa-basi, tapi mari kita pikirkan bahwa kata itu penting waktu kita mengucapkan selamat A, selamat B, khususnya ini selamat tahun baru. Kita pengen nggak teman kita yang kita ucapin selamat itu sungguh-sungguh diberkati? Kalau tidak, ya sebagai orang Kristen harusnya jangan basa-basi begitu ya. Jadi supaya kita ngomong itu kata-katanya nggak sia-sia, gitu. Lebih serius, lebih seperti sebuah doa, ya. Sebuah harapan, sebuah iman supaya sungguh-sungguh yang kita omong itu terjadi oleh karena Tuhan. Nah, mungkin itu bisa mengubah konsep kita khususnya waktu menyambut tahun baru besok ya. Thank you ya Ibu, sharing yang jujur. Ada yang lain? Coba sebutkan kata-kata berkat dari hati kamu. Apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan orang tuamu. Juga kita kepada anak. Nah ini mungkin bisa kita praktekkan juga kepada orang lain. Jangan hanya keluarga. Ya I think itu bagus juga. Jadi betul-betul ada sebuah unsur, mungkin gak hanya ucapan ini. Ya, saya doakan supaya tahun ini kamu lebih sehat misalnya. Ya kan? Lebih bersemangat melayani misalnya. Lebih berhasil dalam sekolah misalnya. Ya, jadi ada sesuatu yang betul-betul keluar dari hati kita. Oke, kedua, 2024 adalah tahun politik. Di Indonesia kita sering dengar tahun politik, tahun pemilu. Ya, sebenarnya pemilu bukan hanya di Indonesia, di Amerika juga pemilu. Ya, tahun yang menjadi orang was-was, bertanya-tanya, gitu ya. Khususnya kita tahu di Indonesia itu udah mulai heboh setelah ada banyak unsur-unsur yang mulai menghujat ya Presiden kita Jokowi ya, baik dalam hal nepotisme, oligarki misalnya, ya mementingkan kelompok oligarki itu ya. Nepotisme mementingkan keluarga misalnya ketika dia ikut mencalonkan anaknya jadi wakil presiden dan kemudian ikut mendukung paslon tertentu ya. Ini menjadi sebuah gejolak kita kalau mengikuti berita-berita di Indonesia baik dari kampus-kampus, mahasiswa, dosen, guru besar, ya mantan purnawirawan itu rata-rata menolak cara Jokowi mencalonkan anaknya gitu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 14 Februari ya, tapi ini menjadi sebuah tanda tanya kepada banyak orang. Termasuk di Amerika misalnya hari ini kita dapat news ketika Biden dicek, dia sudah dianggap tidak layak untuk memimpin, 78% penduduk Amerika vote bahwa ya turunkan aja lah kalau dia udah memorinya gak kuat, lupa, ya gak bisa memimpin dengan baik dan banyak juga data-data classified yang harusnya dijaga kemudian tercecer kemana-mana dan lain sebagainya. Banyak sekali persoalan terjadi di kepresidenan Amerika juga. Kita melihat tahun ini tidak gampang 2024 ini ya menjelang pemilu. Kalau memang dia nanti benar-benar diturunkan maka ya wakilnya ya akan naik dan kemudian calon dari Demokrat kita belum tahu siapa untuk bulan November nanti. Ini sebuah misteri bagi kita tahun ini ya, tahun politik, tahun pemilu menjadi sebuah tahun misteri. Sementara juga kita melihat krisis ekonomi kita belum pulih, bukan hanya di Amerika tapi di seluruh dunia. Boleh mengatakan krisis ekonomi itu memanjang sejak dari zaman Covid ya sampai hari ini boleh dikatakan ekonomi dunia masih krisis. Belum lagi ditambah tahun ini juga disebut tahun peperangan. Ya, Rusia misalnya dengan Ukraina belum selesai, ditambah dengan Israel melawan Hamas. Dan juga sekarang kita lihat Timur Tengah, ya ada unsur-unsur apalagi Iran, misalnya Syria, kita belum tahu Korea. Jadi dunia ini menurut Tuhan Yesus akan lebih banyak perang dan deru perang. Kita tidak tahu 2024 menjadi tahun yang bagaimana. Dan ada banyak krisis lainnya mungkin yang secara keluarga, secara pribadi kita mengalami itu dan melihat itu belum selesai, ya. Tapi secara umum walaupun demikian
Semua manusia, kalau mau bilang manusia normal, masih mengharapkan apa? Berhasil dan beruntung. Khususnya memasuki tahun baru, kita mengatakan, oh biar tahun ini kamu lebih sukses, tahun ini kamu lebih beruntung, tahun ini kamu lebih makmur, lebih maju, ditambah lagi tahun ini tahun naga misalnya, yang benar-benar misteri. Bagaimana misterinya nanti Minggu saya coba jelaskan sedikit. Ya, saudara datang hari Minggu kita perayaan Imlek dan tema kita adalah misteri tahun naga. Kita melihat naga tahun ini, naga yang bagaimana ya, yang disebut naga kayu. Kita akan berbicara itu juga. Namun saya yakin malam ini saudara hadir pun pasti rindu lebih sukses dan lebih beruntung dan berhasil, betul nggak? Nah, menurut saudara bagaimana caranya? Di tengah-tengah krisis semua sendi kehidupan, kalau kita masih mengharapkan sebuah keberhasilan dan keberuntungan, caranya bagaimana gitu? Ada yang mau kasih sedikit input atau pendapat misalnya? Work harder, Lilis mengusulkan kerja lebih keras. Nggak salah ya. Jadi kalau mau lebih sukses, mau lebih berhasil, maka kerja lebih keras. Dulu kerjanya misalnya tahun lalu 8 jam sehari. Sekarang kerjanya berapa jam, Lis? 10 jam. 12 jam misalnya. Dulu 1 job, sekarang 2 job. Apakah itu? Nanti jadi tahun sakit lagi, Lis. Kalau you banting tulang, tarik urat, terus harusnya tidur 7 jam, kamu tidurnya 5 jam, misalnya ya. Apakah itu usulan yang baik? Yang lain? Work harder? Ada lagi? Atau work smarter? Ada orang mengatakan, saya gak mau kerja keras, saya mau kerja pinter. Bukan work harder, work smarter. Orang 8 jam misalnya dapat $1.000, gua mau 6 jam dapat 1.500. Jadi lebih smart. Waktu lebih singkat, dapat lebih banyak. Kalau Cigyok bilang, temennya bilang, kerja sambil sekolah. Sekolahnya di mana? Di Las Vegas. Apakah itu manusia berpikir hal-hal yang begini? Ya sih? What should I do? What should I do? Secara duniawi diajarin gimana? Ya, kok orang bisa tidur dapat duit? Kok orang bisa ongkang-ongkang kaki dapat duit? Kok bisa? Ya, nggak usah kerja keras tapi tambah kaya. Berpikir begitu. Ya, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar firman Tuhan. I think salah satu nasihat yang paling bisa kita terima sebagai orang percaya adalah ayo kembali kepada prinsip Alkitab. Go back to the Bible. Kalau boleh mengatakan, apa kata Tuhan daripada apa kata manusia, apa kata tetangga, apa kata orang lain, apa kata teman, apa kata si A, si B, si ahli ekonomi, si ahli ini, si ahli itu. Baik kita tanya Tuhan, apa sih kata Tuhan? Bagaimana supaya tahun ini di tengah-tengah krisis pun kita bisa berhasil dan beruntung. Ayo kita baca 2 ayat firman Tuhan, Filipi 4 ayat 19 dan 20. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, ini adalah bagian terakhir dari tulisan Rasul Paulus di kitab Filipi. Kita kenal Filipi itu adalah the love letter of Paul, surat cintanya Rasul Paulus. Kenapa dibilang surat cinta? Sebab dari semua surat Rasul Paulus, ini yang paling indah. Surat ini yang paling indah. Ya. Surat ini yang paling gak ada nada negatifnya, positif. Pasal 1 sampai pasal 4 semua itu boleh dikatakan memberi pujian, meningkatkan kita punya rasa optimisme, ya, memberi kita kekuatan, penghiburan.
Padahal ditulisnya di mana? Di penjara. Ini luar biasa. Di tengah-tengah krisis kesulitan yang sangat berat, bahkan di dalam penjara, Paulus diberi firman Tuhan oleh Roh Kudus, memproduksi 4 pasal Filipi ini, surat yang paling indah dari semua surat atau semua kitab yang ditulis Rasul Paulus, kalau nggak salah berjumlah 13 kitab. Jadi kalau saudara waktu sedih, waktu susah, waktu stres, waktu merasa tidak ada harapan, ya banyak kekhawatiran, enjoy ini surat. Seolah-olah Paulus tulis surat sama saudara. Saudara enjoy ini 4 pasal indah sekali. Makanya disebut the love letter of Paul. Ya. Nah konteksnya dia tadi saya katakan ada di dalam penjara, mengalami tekanan hidup, ya, mengalami penganiayaan, mengalami kesusahan, kesedihan, sementara jemaat yang dilayani, jemaat Filipi pun lagi stres, lagi depresi, ya, mendapat tekanan dari pemerintah, sedih, susah, putus harapan. Rasanya mereka gak berdaya bagaimana sih menghadapi krisis yang bertubi-tubi. Lebih berat dari kita di zaman ini. Nah, justru di tengah-tengah itu Roh Kudus memberikan firman Tuhan. Indah sekali pasal 4 nanti saudara baca di rumah, ya. Tapi dari 2 ayat terakhir ini saya ingin kita belajar rahasianya. Ya, rahasianya kebenaran firman Tuhan yang menjadi saya sebut sebuah modal bagi Rasul Paulus. Sebuah modal, kalau boleh bilang, menjalani hidup yang berkemenangan bersama jemaat Filipi, dan hari ini menjadi modal bagi kita. Kalau saudara mengatakan, Pak, di tengah-tengah krisis, aku mau sukses dan berhasil di 2024 ini, Pak. Coba berikan saya rahasia firman Tuhan. Modalnya apa? Saya perlu apa? Kalau orang dunia mengatakan, lebih kaya, pinjam uang sana sini, modalmu adalah duit. Modal kedua, kamu cari orang sebanyak mungkin bantu kamu, manusia. Dan modal ketiga, backing, kalau bisa, ya kan. Cari backup supaya kamu waktu susah, waktu stres, ada yang dukung kamu. Jenderal kek, ya, pendeta kek, orang kaya kek, orang tua kek, itu dunia, right? Atau dukun kek. Biasanya manusia mengatakan modalmu yaitu. Tapi apakah itu menurut firman Tuhan modal kita apa kalau hari ini kita mau berhasil dan sukses? Yang pertama A, ya, ayat 19a, ya, kalau saudara membaca di situ dikatakan ada istilah Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi pengenalan terhadap Allah yang menjanjikan itu 19a. Itu modal pertama. Seolah-olah Rasul Paulus bilang sama jemaat Filipi, hei ingat modalmu itu bukan manusia, bukan backing pemerintah Roma saat itu, tapi Allah yang maha besar yang berjanji di dalam Yesus Kristus untuk memenuhi kebutuhanmu dalam semua aspek. Ini Paulus mau bilang janji manusia itu sia-sia, janji manusia itu bisa bohong, janji manusia itu bisa salah, ya. Tapi janji Tuhan itu gak bisa. Janji Tuhan selalu setia. Nah itu adalah sebuah harapan yang kuat. Karena berharap pada manusia itu sia-sia, tapi berharap pada Tuhan di tengah-tengah krisis pasti dilaksanakan. Nah, kalau kita melihat bagaimana janji Tuhan di seluruh Alkitab, mulai dari kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh, kita melihat semuanya berhasil. Adam dan Hawa, kemudian ya ada Nuh, zaman Nuh itu dipilih Tuhan juga menggenapkan janjinya memelihara manusia, lalu Abraham, ya, lalu turun Abraham, Ishak, Yakub, Musa, semua nabi-nabi PL Perjanjian Lama sampai kepada hadirnya Yesus Kristus, kita melihat itu penggenapan janji Tuhan selesai. Saya pernah singgung dalam khotbah saya bahwa jumlah janji dari Tuhan di Alkitab itu berapa? Saudara kalau masih ingat. Saya bilang gampang sekali ingat ya. Di depan angka 7, di belakang angka 7, di tengah 14. 7, 7, 14. Jadi berapa? 7.147.
Kalau saudara mau jumlahin, menurut Herbert Lockyer, teolog di sekolah Alkitab yang menghitung janji Tuhan, rajin sekali dia. 7.147 kalau dibagi 365, satu tahun itu jumlahnya berapa? Iya, hampir 20, 19 sekian. Berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Berapa janji Tuhan yang saudara hafal? Minimal tahun ini saya usulkan hafal 12, 1 bulan 1. Gak banyak kan? Jadi paling tidak dalam hidupmu ada 12 janji Tuhan yang kamu isi di pikiranmu, di hatimu, sehingga waktu kamu khawatir, waktu kamu susah, waktu kamu ragu bahwa tidak akan cukup, ingat janji Tuhan itu dan kamu hafalkan daripada kamu khawatir nanti gimana, buang nanti gimana, ganti dengan janji Tuhan. Tuhan, aku ingat janjimu, kamu bilang di sini, begini, kamu bilang begini Tuhan. Kan kalau kamu bilang kamu gak boleh tidak menggenapinya. Tuhan gak pernah ingkar kan, Tuhan aku yakin kamu gak pernah ingkar. Itu yang dihafal menjadi modal kamu di tengah-tengah krisis. Lalu Yesus bilang di Matius 7 ayat 7, gampang juga ini 7. Mintalah maka kamu akan menerima. Ya. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. 3 kata ini sejajar. Minta, cari, ketuk. Saudara jangan memperkosa Alkitab, kemudian mengatakan di sini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana 3 langkah mendapatkan jodoh. Dalam seminar, ada yang kasih seminar bagaimana mencari teman hidup, 3 hal. Pertama, mintalah. Sesudah itu, carilah. Sudah cari apa? Ketuklah, datangi rumahnya. Bukan itu maksudnya. Ini maksudnya apa? Doa. Kalau kamu yakin Tuhan berjanji, maka kamu doa sama Tuhan. Ya, cari wajahnya, minta sama Dia, ketuk, jangan bosan artinya apa? Jangan jenuh, artinya jangan lelah. Doa minta dan Dia akan mencukupkan kebutuhanmu. Ya, pasti dipenuhi secara fisik, mental, rohani, materi. Aplikasinya setia, doa dengan iman dan harap, walaupun krisis belum berlalu. Ya, tadi saya udah bilang janji manusia itu bisa berubah, janji Tuhan nggak berubah. Itu yang terjadi pada presiden kita di Indonesia. Sayang sekali semua mengatakan sayang, 9 tahun memerintah sangat bagus di bawah bendera PDIP yang mengusung dia, tapi tahun terakhir finishing well, penting sekali. Banyak orang memulainya bagus, menutupnya nggak bagus. Manusia berubah, dianggap juga Pak Jokowi berubah. Berharap pada manusia berubah. Suami, istri, teman, ya, pendeta, majelis, siapa aja bisa berubah. Tapi Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Itu modal pertama. Modal kedua, 19b, istilah menurut kekayaannya. Artinya apa? Berkat Allah yang kaya raya, berlimpah dan tidak terbatas, melampaui pikiran dan perasaan kita. Nah, ini kita perlu mengenal sifat Allah yang kedua itu, menyediakan. Allah yang menyediakan dengan murah hati, dengan berlimpah di tengah-tengah krisis apapun. Ingat cerita Abraham diminta mempersembahkan Ishak, saudara masih ingat cerita itu? Abraham punya 1 anak tunggal, itu pun tadinya ragu, akhirnya yakin Tuhan kasih, sekarang udah kasih, Tuhan minta. Padahal katanya menurut keturunan Abraham akan melahirkan keturunan yang seperti bintang di langit, pasir di pantai, tapi sekarang anak satu-satunya disuruh dipersembahkan sebagai korban. Bayangkan, nggak make sense. Ini krisis yang melampaui pikiran. Pernah nggak saudara hadapi begitu? Krisis yang melampaui pikiran. Tapi kita tahu Abraham kemudian percaya. Dia memilih taat. Karena taat menghasilkan berkat. Bukan berkat dulu. Waktu dia taat, Tuhan menyediakan. Sebelum pisau menyentuh
jantungnya Ishak. Di situ Tuhan siapkan korban bakaran. Ini gak gampang, ini perlu iman yang sangat spesial. Ya, kamu gak dapat kerjaan, lalu tiba-tiba doa Tuhan kasih kerjaan gitu. Lalu kalau kerjaanmu misalnya konflik dengan ibadah, pelayanan, berani gak berubah misalnya? Berani gak tinggalkan waktu Tuhan bilang? Gak gampang sih. Ya. Tapi seringkali saya bilang seperti di khotbah, suruh memilih antara uang dan Tuhan. Kalau uangnya kecil gampang bilang saya pilih Tuhan, tapi begitu uangnya banyak, sangat sulit. Tapi bisa nggak kamu yakin Tuhan walaupun, nah ini, walaupun tidak masuk akal, walaupun melawan perasaanku, walaupun melawan pengalamanku, aku yakin Tuhan, Engkau menyediakan. Tadi ada kesempatan ngobrol sama Cigyok, saya waktu jemput dia ke sini. Waktu dia bilang suaminya meninggal, semua temennya khawatir dan tanya, gimana Cigyok, kira-kira kamu masih sanggup gak ini menjalani hidup? Bakal cukup gak? Bayaran bisa gak? Macam-macam lah. Tapi Cigyok bilang, iya, aku yakin Tuhanku akan mencukupkan. Dan sudah lewat berapa tahun? Covid 3 tahun, kirain gak cukup. Ternyata cukup, ya kan? Sampai hari ini sudah lewat pun masih cukup. Malah saya yakin seperti katanya, masih ada sisa, masih ada di tabungan. Tuhan gak pernah membiarkan anaknya yang sungguh-sungguh berharap kepadanya itu akan berkekurangan. Paulus tulis, kalau saudara dibaca pasal 4, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelebihan, tapi dia tidak pernah mengalami kekurangan. Walaupun dalam pikiran, iya kayaknya kurang ya, ternyata nggak kurang. Saya yakin kalau malam ini saudara mau kesaksian satu persatu, pasti bisa cerita yang sama, bukan? Dulu saya kira nggak bisa, ternyata bisa. Gue dulu kiranya kurang, ternyata bisa. Ya. Pertama tiba di bumi aja nggak bawa apa-apa. Pertama tiba di Amerika paling 2 koper satu orang. Kecuali saudara kaya raya bawa 10 koper satu orang, nggak ada. Rata-rata cuma 2 koper, karena boleh diizinkan 2 koper yang besar, 1 koper kecil. Nah sekarang kalau saudara mau pack pulang, kira-kira berapa ratus koper coba? Tuhan itu Allah yang menyediakan. Ada yang datang sendirian, kemudian sampai di sini tahu-tahu lokomotifnya punya gerbong. Nggak habis-habis. Itu sebabnya pikirkan, nanti kira-kira pulang ke surga, saya mau bawa berapa koper ya? Kalau saudara suka travel, ya kadang saya, karena tiap tahun mission trip, saya pikir Tuhan, saya maunya kalau travel bawa yang ringan-ringan aja deh. Travel light, ya. Daripada yang berat-berat. Tapi kadang juga bawa berat, karena makanan, oleh-oleh, titipan. Tapi sebenarnya travel light itu enak. Kita pilih, betul nggak? Kalau saudara mau berangkat tour pasti pilih toh. Atau kemana-mana 1 bulan lah katakan. Nggak mungkin lah bawa semua, kita pilih yang ringan-ringan, yang gampang. Pernah nggak saudara pikir, di sorga nanti gue bawa pulang ke sorga bawa apa ya kira-kira? Tuhan menyediakan. C. Allah kita adalah Allah yang menyertai 19C. Ya. Istilah kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, kemuliaan itu sebenarnya menunjuk kepada apa? Kehadiran Kristus. Ingat Lukas ketika pasal 2, malaikat pertama mengumumkan kehadiran Kristus di malam Natal. Ya kan? Damai sejahtera di bumi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan yang maha tinggi itu turun ke bumi, membawa damai sejahtera. Itulah Kristus. Jadi kalau bicara mulia sebenarnya bicara apa?
Kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus selalu membawa kemuliaan Bapa. Jadi kalau dikatakan Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus, berarti apa? Ada pribadi Kristus hadir di situ. Ini luar biasa. Ini modal. Tuhan kasih modal bukan hanya ngomong janjinya, firman-Nya, bukan hanya ngomong memberimu 7.147 janji, bukan. Tuhan juga bukan saja memberikan, mengatakan, aku akan menyediakan semua kebutuhanmu secara fisik, mental, rohani, materi. Tapi Tuhan bilang apa? Aku sendiri menyertaimu. Pribadi Tuhan menyertaimu di dalam Yesus Kristus. Ini jauh lebih besar modalnya, betul gak? Jauh lebih besar gak? Ibarat masih ingat cerita sumpit ajaib, masih ingat? Sumpit emas ajaib, seorang biksu yang punya sumpit emas ajaib. Setiap orang miskin datang tiap hari minta tolong, dengan sumpit itu dia bisa mengubah sesuatu jadi emas. Dia lihat, oh orang ini kayaknya butuh jagung, dia sumpit jagung jadi emas. Ini cerita di China, biksu yang luar biasa menolong orang dengan sumpit emas ajaib. Yang dia lihat lebih butuh lagi, dia sumpit anggur, jadi anggur emas. Sumpit stroberi, jadi emas. Sumpit manggis, jadi emas. Sumpit semangka lebih besar jadi emas. Nah kalau saudara suatu hari datang kepada dia, saudara mau disumpitkan apa coba? Kira-kira ada yang lebih besar dari semangka nggak? Suatu hari seorang anak datang, dia bilang, tolonglah Pak Bisu, papaku sudah meninggal, mamaku sakit seminggu, udah gak bisa sembuh-sembuh, aku juga udah gak makan, aku sungguh butuh pertolongan. Dunia ini rasanya mau kiamat, dia nangis, biksunya kasihan, tawarin dari kacang hijau sampai semangka dia gak mau semua. Semangka kamu, semangka emas itu gede loh, gak bisa habis itu. Gak mau, jadi kamu maunya apa? Anak itu bilang apa? Aku mau sumpit itu. Pintar ya. Dia mau sumbernya. Tuhan bukan hanya kasih berkatnya dan janjinya. Tuhan kasih sumbernya. Pribadinya dia. Sumber ini tidak akan habis-habis. Kalau you memiliki modal Kristus di 2024, ingat itu sumber yang takkan habis-habisnya. Semua sumber kehidupan, sumber kekayaan, sumber kekuatan, sumber kesehatan, ya, sumber penghiburan. Kamu butuh apa? Butuh pimpinan, dia adalah pimpinan terbesar. Butuh kekuatan, dia kekuatan terbesar. Karena Kristus adalah sumber segala-galanya. Ketika memiliki Kristus, cukup. Gak perlu lagi yang lain. Seorang datang menangis ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya sudah tidak ada segala-galanya. Habis semuanya. Tolonglah, saya udah gak bisa hidup. Sudah gak punya apa-apa. Pabrik terbakar, rumah terbakar, istri tinggalkan aku. Anak-anak juga gak ada. Saya tinggal sendirian. Rumah sewa pun sudah gak ada. Kerjaan gak ada. Teman juga pergi, saya gak punya apa-apa. Pendeta bilang, benar kamu gak punya apa-apa. Kamu masih punya Tuhan gak? Nah selain Tuhan, yang lain saya semua gak punya. Selain Tuhan, pendeta bilang, syukurlah kalau kamu masih punya Tuhan. Sebab Tuhan itu sumber segala-galanya. Itu jauh lebih besar dan jauh lebih berharga dari apa yang kamu anggap kehilangan itu. Itu paling penting saudara. 2024, izinkan saya tanya, kamu punya Tuhan gak? Yang lebih besar dari backing kamu. Yang lebih besar dari semua temanmu, keluargamu, pendetamu, majelismu, kekayaanmu, apa saja yang kamu bisa sebut. Itu lebih kecil dari Tuhan Yesus Kristus. Saya harap kita pegang itu baik-baik. Tuhan penyertaanmu
adalah kekuatan terbesar. Kehadiranmu di sisiku, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, di dalamku Tuhan. Tuhan berjanji, kalau saudara cari di ayatnya. Tuhan janji, dia di depan, dia ada di belakang, kiri, di kanan, di atasmu, di bawahmu, dan di dalammu. Jadi seolah-olah seluruh eksistensi kita itu dibalut oleh Tuhan. Nah kalau saudara bisa mengalami janji itu, menghafal janji itu, saudara sadar setiap kali saudara bergerak, setiap kali saudara berbicara, setiap kali saudara mengambil keputusan mungkin, di interview mungkin, atau menghadapi kesulitan apapun, saudara sadar, Tuhan aku gak sendiri. Aku tahu kamu di sini Tuhan, menyertai aku. Di pikiranku, di hatiku, di jiwaku. Itu loh saudara modal. Saya rindu kita semua mengalami itu. Di tahun baru ini mengalami penghayatan yang baru, mengalami iman yang baru, harapan yang baru, bahwa di dalam Kristus itulah dia bukan hanya janji dengan firman-Nya, dia bukan saja mencukupkan dengan kekayaannya, tapi dia hadir. Saya yakin itu modal yang paling jitu untuk sukses dan berhasil di tahun 2024. Saya ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru Imlek. Jadikan Tuhan Yesus itu modal terbesarmu yang memberikan janji firman-Nya, yang memberikan seluruh kekayaannya untuk mencukupkan saudara dalam semua aspek hidup ini, dan yang memberi kekuatan terbesar dan sumber apapun yang kamu butuhkan di tahun 2024. Singin Koile, Happy New Year, dan selamat sukses dan berhasil bersama Tuhan. Amin.